Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2045 sampai tahun 2047. Cara menemukan hewan buas disediakan oleh para pesaing ini. Dikatakan bahwa manik-manik binatang Ding Yang Xiong dan pelacak kelas 8 Wen Tiren dapat menemukan pembunuhnya. Melalui hal-hal ini untuk menemukan binatang buas itu, tidak ada yang akan memikirkan tempat mencurigakan di Zhuangxiang. Yah, seharusnya begitu. Mereka mengangguk. Mereka menganggapnya masuk akal dan logis. Sekarang anggaplah alasanku benar, orang di belakang Fei lah yang mengendalikan semua ini. Fei, binatang buas, tidak akan terlalu membosankan. Ada beberapa kemungkinan bagi mereka yang berada di belakang layar untuk melakukannya. Pertama, dia perlu orang-orang yang tertarik padanya untuk mencapai sesuatu. Sulit untuk mengatakan ini. Lagi pula, dia tidak yakin siapa yang akan datang. Dia hanya bisa menebak bahwa beberapa orang akan tertarik padanya. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Cara yang beresiko, dan akan berakhir sia-sia, jadi kemungkinannya tidak besar. Kedua, orang-orang ini memiliki sesuatu yang mereka minati, tetapi premis dari kemungkinan ini adalah bahwa orang-orang di balik layar mengetahui dengan jelas apa yang mereka minati, ingin membidik, dan mereka harus memastikan bahwa mereka akan datang. Apalagi kita bisa mengambil pendekatan yang lebih aman, dan tidak perlu melibatkan orang lain untuk menambah variabel. Jadi kemungkinannya tidak tinggi. Ketiga, tidak peduli siapa orangnya, apa kekuatannya, atau apa yang mereka bawa, mereka tetap berguna baginya. Dia bisa membiarkan orang-orang ini secara langsung atau tidak langsung memanfaatkannya, tapi ada masalah. Orang-orang ini mungkin tidak dimanfaatkan olehnya. Seni bela diri itu sombong, tidak ada yang mau digunakan. Jadi ada cara bagi agen di belakang panggung untuk membuat orang-orang ini tunduk dan memikirkan kepemilikan terpisah dari orang tua Anda. Tentunya para agen di belakang panggung akan mengontrol orang lain dengan cara yang sama, sehingga mereka akan patuh. Begitu kata-kata itu selesai, wajah orang-orang berubah secara dramatis. Maksudmu tetua yang mengatur jebakan ini, yaitu pria di belakang panggung yang mencoba mengendalikan semua orang yang datang ke sini. Biarkan mereka menjadi boneka baru. Yang Sinan sangat ketakutan. Jericho Lee mengangguk, bukan kebetulan, itu saja. Jika semua orang yang datang ke sini hari ini dikendalikan, berapa banyak keluarga yang akan mereka kendalikan? Mereka semua tertegun dan segera mematikan AC. Saya salah satu keluarga yang beruntung, dan saya salah satu dari 10 orang. Tanda seru petik 2. Ji Yunping menelan ludah. Keluarga Tian, keluarga Qiu, dan keluarga yang adalah 3 keluarga, dan mereka tidak lemah. Wajah Wen Tiren bermartabat. Jika Anda menghitung saya, ada 4 keluarga. Dan aku menutup rumahku. Guan menghela nafas, yang lebih penting adalah saya adalah anggota Tianwumen, termasuk Lao You, yang setara dengan mengendalikan Tianwumen secara tidak langsung. Bahkan kelompok bayangan dan Tiandao. Dan sebagian besar keluarga Wudao setempat, besar dan kecil, ada di sini. Mengontrol orang-orang ini berarti mengendalikan sebagian besar kekuatan di Provinsi Haiking. Wajah yang Sinan dingin. Lihat, secara kasar, ada 2 atau 3 keluarga Silao. Seluruh Provinsi Haiking ada di dalam tas. Bahkan masyarakat dapat dikendalikan. Selain kuil psikis Tao, di Provinsi Haiking, hampir menutupi langit hanya dengan 1 tangan. Benar Jericho Lee mencibir. Ambisi yang sangat buruk. Betapa kejamnya. Untungnya, dia tidak mengerti. Semuanya menggigil dan gemetar. Orang macam apa yang ada di balik plot sebesar ini? Pengembara yang sangat marah. Untungnya, dia tidak berhasil, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Biarkan agen di belakang panggung berhasil, semua kekuatan utama di Provinsi Haiking akan dikendalikan. Tak perlu dikatakan, beberapa dari mereka yang bekerja untuk negara akan dikendalikan, yang berarti agen di belakang panggung bahkan dapat mengendalikan grup Tiandao. Yu Xiang tidak berani memikirkan konsekuensinya. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku hanya punya satu kelompok orang yang nafsu makannya begitu besar. Jericho Lee melirik Yang Sinan dan berkata, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu tutup mulut? Yang Sinan menghela napas, Patriark meninggalkan Gunung Tongling 5 tahun lalu untuk mencari peluang, dan sejauh ini belum ada kabar. Oh, tidak heran Anda tidak memberitahunya tentang hal sebesar itu. Tapi menurutku sebaiknya kau mengirim seseorang untuk mencarinya. Dia selalu menyerah. Dia tidak tahu kapan dia pergi, kata Jericho Lee sambil menggelengkan kepalanya.
Yang Sinan juga merasa bahwa kali ini ada kecelakaan besar sehingga dia harus mengirim seseorang untuk mencari sang patriark. Aku akan membiarkan murid-muridku mencari seseorang nanti. Terima kasih banyak, Tuan Li. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya juga di sini untuk giok pemecah jiwa Tianqing. Itu tidak begitu mulia, kata Jericho Li lirih. Lalu dia bertepuk tangan. Nah, sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Bisnis. Tahukah Anda apa yang saya bicarakan? Yang Sinan tercengang. Hewan jahat itu, tidak bisakah membiarkannya membuat masalah terus-menerus? Dan jika kamu tidak menyingkirkan pria di belakang panggung itu, kamu tidak akan damai. Jericho Li sekali lagi mengorbankan 5 elemen pedang langit dan bumi untuk membunuh Fei. Ayo pergi juga. Yang Sinan mengambil keputusan cepat, hewan jahat itu menggerakkan kuil psikis Tao saya. Jika saya tidak membunuhnya, saya akan marah. Jericho Li melihat bahwa kekuatannya bagus, jadi dia setuju, oke. Tapi itu kekuatannya sangat kuat, saya khawatir Anda tidak bisa melawannya dengan cukup. Saya mengerti, tapi itu Tuan Li, Anda. Yang Sinan tersenyum. Ayo pergi. Tanpa ragu, mereka segera meninggalkan kuil psikis Tao. Tuan Li, apakah Anda tahu lokasi hewan jahat itu? Yang Sinan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Jika saya tidak tahu, saya tidak akan membiarkannya lari sebelumnya, dan saya punya banyak cara untuk menemukannya. Jericho Li tidak khawatir Fei akan melarikan diri, karena sebelum dia membunuh Zhuang Xiang, dia sangat menyakiti Fei, sehingga Fei seharusnya merasa sangat buruk sekarang. Jadi, Yang Sinan merasa lega. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka sampai di suatu tempat di barat laut pegunungan. Ini dia. Ji Yunping melihat ke bawah dan melihat hutan purba di bawah. Dia tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Anda tidak dapat melihat bahwa itu hanya karena kurangnya penglihatan. Meskipun Fei akan menyebarkan penyakit sampar kemana-mana, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan. Namun, bagaimanapun juga, ia tetaplah hewan buas yang menyebarkan penyakit sampar. Ia adalah sumber penyakit sampar, dan lingkungan sekitarnya pasti akan terpengaruh olehnya. Jericho Li dengan tenang tersenyum dan mengingatkannya. Kerumunan merespons dan dengan cepat mengamati hutan di bawah. Ditemukan bahwa terdapat beberapa jejak vegetasi yang layu di pegunungan dan hutan, yang bukan merupakan tampilan penyesuaian musim. Benar saja, ada tanda-tanda layu. Itu tidak jelas, tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa Fei ada di dekatnya. Bab 2046. Mata semua orang tertuju pada bagian bawah. Turun, tapi usahakan hati-hati, agar tidak menemui serangan diam-diam, Jericho Li dengan santai mengingatkan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Yu Xiang dan yang lainnya segera mengorbankan peralatan roh mereka dan bersiap. Setelah terjatuh, orang-orang berjalan melewati hutan, terus-menerus mengamati semak-semak di bawah kaki mereka. Jejak layu semakin terlihat jelas. Jika pohon-pohon besar ini tidak menutupinya, saya khawatir orang-orang sudah lama menemukan binatang buas ini. Yang Sinan mengertakkan gigi. Dalam beberapa menit, mereka sampai di lembah tebing. Di sini, semak-semak telah hilang, tetapi pepohonan di kedua sisi sungai di bawah tebing sudah layu parah. Yuzi yang menghampiri dan mengamati, pohon-pohon ini seharusnya layu. Masih ada sedikit warna hijau di atasnya, dan masih ada sedikit penyakit sampar. Saya kira itu disebabkan oleh binatang buas yang baru saja Anda lepaskan, Tuan Li. Maksudnya, Fei seharusnya ada di dekatnya. Matikan busur dan tatap. Ya, hati-hati semuanya. Pengembara itu mengangguk, dan cambuk naga sudah ada di tangannya. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan mulai melihat sekeliling. Jericho Li tampak lebih santai, kamu sangat gugup, tidak perlu melakukan ini. Begitu kami muncul di sini, pihak lain telah menemukan kami. Apa? Semua orang tercengang. Dengan senyuman di wajahnya, Jericho Li berteriak ke lembah, keluar. Saya menemukan Anda segera setelah saya datang. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan tidak ada yang menjawabnya kecuali sedikit gemah. Haha, apa kamu tidak mau keluar? Aku penasaran. Dari mana asal-muasal kamu yang mengendalikan Fei? Bisakah kamu memiliki ambisi yang begitu besar, tidak ada orang lain selain Jiuk Xuanmen? Tidak ada angin di sekitar pepohonan, dan kemudian asap kelabu bertiup dari lembah. Begitu Anda melihat asapnya, Yu Xiang dan yang lainnya yakin Fei ada di sini. Asap terus menyebar, dan kemanapun lewat, tumbuh-tumbuhan menjadi layu, dan aliran sungai mulai berhenti. Mengaum. Raungan aneh keluar dari penyakit sampar.
Kemudian, seorang pria parubaya berjubah biru, menunggangi seekor sapi, binatang bermata satu, berekor ular, perlahan keluar dari asap. Fei. Ada hal seperti itu. Murid Yuxiang dan yang lainnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi mereka terkejut. Mereka segera menyadari bahwa binatang buas itu adalah Fei yang dijelaskan di San Haijing. Jericho Lee memandang Fei berikutnya, lebih tenang, dia lebih memperhatikan orang-orang yang duduk di belakang Fei. Pria ini pasti berada di balik layar. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Fei adalah asisten yang kuat. Ini bisa disebut keberuntungan. Namun Fei sendiri merupakan hewan buas yang menyebarkan penyakit sampar dan menimbulkan bencana. Tidak baik latihannya bersama binatang buas seperti itu. Dapat dikatakan bahwa keberuntungannya sangat buruk. Mengaum. Fei sepertinya membenci pembunuhan bonekanya oleh Jericho Lee, dan terus membentaknya, terlihat sangat marah. Kamu membunuh Suang Xiang. Ketika orang paruh baya berbicara, nadanya sangat lembut, tetapi nadanya yang lembut memberi semacam tekanan. Meskipun dia tidak memiliki fluktuasi aura apapun saat ini. Apakah ada masalah? Jericho Lee mencibir di wajahnya. Sangat bagus. Ketika pria paruh baya itu melihatnya, dia langsung mengakui bahwa dia ingin membunuhnya. Dia berkata, bunuh Suang Xiang, dan berani datang ke sini. Wah, kamu sangat sombong. Sama seperti satu sama lain. Jericho Lee mencibir dengan dingin, siapa yang ada di Jiuxuanmen? Diakon, dekan. Orang paruh baya sepertinya tidak keberatan menceritakan identitasnya sendiri. Mereka saling memandang dengan dingin, dengan tatapan menghina. Diaken. Jericho Lee terkejut. Ketika dia teringat kompetisi alkimia, dia meminta Situ Manlong untuk mencabut blokade Jiuxuanmen. Beberapa bulan kemudian, orang-orang dari Jiuxuanmen mulai memasuki Tiongkok satu demi satu. Ini sepertinya salah satunya. Itu Diaken Jiuxuanmen. Jericho Lee tertawa dan berkata bahwa lebih dari setengah Diaken Jiuxuanmen telah terbunuh. Fujiwara, Yamamoto, Fujiwara, Sato. 4. Nantian tanpa master jejak, pengganti. Di antara 5 Diaken yang dibunuh oleh Li Wenyan, hanya tersisa 4. Sekarang ada dekan lain. Ini adalah Diaken ke-6. Ada 3 yang tersisa. Dia mengamati kekuatan Xiaxian, Gaojing Lingxi. Saya harus mengatakan bahwa Jiuxuanmen benar-benar penuh dengan ahli. Diaken manapun berada di atas level Lingxi. Yuxiang dan yang lainnya saling memandang, dan warna kejam terlihat di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pria di belakang panggung yang mengendalikan Fei sebenarnya adalah Diaken Jiuxuanmen. Siapa kamu? Sebutkan. Xian menatap Jericho Lee. Li Qiankun. Jericho Lee menjawab dengan lemah, dia tidak perlu mengatakan bahwa dia adalah dewa seni bela diri. Dengan cara itu, dia menakuti lawannya, tapi tidak nyaman baginya untuk menyekop rumput dan akar. Yang tidak diketahui. Xian menunjukkan rasa jijiknya. Dia belum pernah mendengar gelar Li Qiankun. Prestasi Jericho Lee baik-baik saja, namun ia yakin Jericho Lee jelas bukan lawannya. Mendengar ini, Jericho Lee senang. Dia menyukai arogansi Jiuxuanmen. Semakin arogan orang-orang di Jiuxuanmen, semakin mudah baginya untuk membunuh lawannya. Kamu mengendalikan wabahnya, bukan? Jericho Lee menanyai pihak lain. Dia ingin mengetahui tujuan Xian melakukan ini. Xian langsung mengakui, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Hanya dengan cara ini kita bisa membuat para ahli Tiongkok cemas dan memimpin mereka ke sini. Apa? Karena itu, kamu menyebarkan wabah dan membuat begitu banyak orang sakit dan mati. Pengembara itu sangat marah. Itu hanya sekelompok semut mol. Jika mati, mereka mati. Tidak ada gunanya disebutkan. Ini sangat meremehkan, sangat meremehkan. Tidak peduli Guan atau Leng, mereka semua mengepalkan tangan dan sangat marah. Sudut mulut Jericho Lee terasa dingin. Orang-orang di Jiuxuanmen masih sama dengan yang dia kenal sebelumnya. Mereka menganggap kehidupan manusia seperti rumput liar. Hari ini adalah tempat pemakamanmu. Jericho Lee tidak akan membiarkan orang-orang Jiuxuanmen pergi hidup-hidup. Xian menyeringai tak henti-hentinya, tergantung padamu. Jericho Lee tidak suka berdebat. Dia berbalik dan berkata, aku punya Fei Fei. Kalian bekerja sama. Jika kalian tidak bisa bertarung, tunda saja sebentar. Bagus. Semua orang mengangguk, aura meledak, momentum. Mati. Xian memerintahkan dengan dingin kepada Fei, bunuh mereka. Fei meraung dan bergegas ke arah kerumunan. Jericho Lee berhenti sejenak di depannya, kamu binatang jahat, jangan biarkan kamu sombong. Di sini,
Yu Xiang dan yang lainnya mengepung Xian Tuan, lawanmu adalah kami. Dengan begitu banyak orang, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Xian sangat menghina. Jika kamu bisa menang atau tidak, kamu tidak akan tahu sampai kamu bertarung. Ketika pengembara mengangkat tangannya, cambuk naga diangkat, momentumnya tinggi, dan niat membunuhnya sangat agung. Bab 2047. Senjata roh tingkat lanjut. Wajahnya berubah saat melihat senjata di tangannya. Kuharap aku mengetahuinya. Guan Ark mencibir, dan dia bukan satu-satunya yang memiliki senjata ajaib. Begitu mata Xian disapu, wajahnya berubah lagi. Dia menemukan bahwa di antara orang-orang ini, sebenarnya ada 3 orang yang memiliki senjata roh, dan semuanya adalah barang bagus. Salah satunya memiliki senjata ajaib tingkat tinggi. Awalnya penuh percaya diri, dia tidak begitu percaya diri sekarang. Menghadapi ketiga senjata roh tersebut, bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka. Bahkan jika kamu memiliki senjata ajaib, kamu mungkin tidak bisa memenangkanku. Xian juga menawarkan senjata ajaib. Dalam keadaan normal, senjata ajaib seperti itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tapi itu jauh lebih buruk daripada senjata roh. Pertempuran sudah dekat. Di sini, Jericho Lee dan Fei juga bertarung. Manusia terkutuk. Kamu menghancurkan bonekaku, aku merobekmu. Seluruh tubuh Fei Fei terus-menerus mengeluarkan gas abu-abu, melambaikan ekor ular untuk merokok dengan liar, dan pada saat yang sama, cakarnya mengepak. Bukan giliranmu untuk menjadi sembrono dalam masyarakat manusia, hanya iblis dan binatang buas di bumi. Jericho Lee memegang pedang 5 elemen langit dan bumi, dan auranya terisi, dan 2 aura menyala. Kayu menghasilkan api. Bang! Ketika pedang itu dipotong, pedang itu jatuh dengan keras ke tubuh keras Fei. Mengaum. Fei meledak kesakitan, membuatnya semakin marah, manusia sialan. Beraninya kau menyakitiku. Senang menyebut dirimu binatang buas, cibir Jericho Lee, berani menghinaku, kawan, aku akan mencabik-cabikmu. Fei mengulurkan cakarnya dan bergegas mendekat. Jericho Lee segera mengayunkan pedangnya untuk menemuinya, dan pedang 2 warna itu membombardirnya. Baiklah. Manusia yang lemah, seranganmu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Nada suara Fei penuh dengan penghinaan. Karena kedua warna itu tidak valid, coba ketiga warna itu. Hati Jericho Lee bergerak dan memasukkan lebih banyak aura ke dalam pedang 5 elemen langit dan bumi. Di atas pergelangan tangan, bukaan ketiga mengapung. Air. Air menjadi kayu, kayu menjadi api. Ledakan. Pedang 3 warna itu jatuh, dan cangkang keras Fei Fei juga meninggalkan noda darah. Hal ini membuatnya sangat marah. Sialan, kamu benar-benar melukai kursi ini. Pedang 3 warna hanya bisa melukaimu, kalau begitu. Segera, dia memasukkan lebih banyak aura ke dalam 5 elemen pedang langit dan bumi, dan 5 lubang melayang pada saat yang bersamaan. Dia langsung melintasi 4 lubang dan menggunakan pedang 5 elemen langit dan bumi untuk kekuatan maksimum. Kelima lubang semuanya terang. Putar di pergelangan tangannya, dan susunan 5 elemen menyala di pedangnya. Air menjadi kayu, kayu menjadi api menjadi tanah, tanah menjadi emas, dan emas menjadi air. 5 elemen menyelesaikan siklus lengkap dari 5 elemen, dan kekuatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pedang beberapa meter muncul, bersinar seperti matahari. Manusia sialan, kamu bisa melakukan serangan yang begitu kuat. Tidak mungkin Fei merasakan nafas ketakutan dari cahaya yang menyala-nyala. Dia tidak bisa menahan gemetar, dan menoleh dan lari. Tidak ada jalan keluar. Jericho Lee melompat ke atas di kepalanya, memegang pedang 5 warna untuk membuka dan menutup gerakan, potong lintian. Boom. Badai energi yang mengerikan terjadi. Berpusat pada kecoa, badai energi hampir menelan segala sesuatu di sekitarnya. Bumi berguncang sejenak dan langit runtuh. Badai energi yang kuat bahkan mempengaruhi pertarungan Yu Xiang dan lainnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Mereka semua menjalankan aura untuk bertahan dengan tergesa-gesa, yang dapat dipertahankan. Untungnya, Jericho Lee telah menahan langkah ini, jika tidak maka akan semakin menakutkan. Sialan. Bagaimana mungkin Xian menjadi bingung saat ini, karena dia menemukan Fei telah kehilangan kontak dengannya. Ketika asap menyebar, Jericho Lee melayang di langit, dan pedangnya telah ditarik. Ada lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter di bawahnya, dan Fei sudah pecah menjadi pasta dan mati seluruhnya. Kekuatan pedang 5 warna sangat bagus.
Jika aku menuangkan kekuatan yang cukup dan membuat pedang sepanjang 100 meter seperti di kompetisi internasional, akan mudah untuk membunuh binatang buas ini. Namun, meski begitu, dia puas dengan kekuatan pedang Qian Kun 5 elemen saat itu. Terbuka penuh untuk pertama kalinya. Binatang itu sudah mati. Yang Sinan terkejut karena binatang sekuat itu telah dipecahkan dengan begitu mudah. Dia terkejut dengan kekuatan Jericho Li yang kuat. Itu layak untuk Li Shao, kata pengembara itu dengan desahan lega dan senyuman. Hewan jahat ini akhirnya terpecahkan. Akar penyebab wabah telah hilang. Tidak akan ada lagi wabah seperti ini di masa depan. Dasar bajingan. Xian marah. Dia menandatangani kontrak tuan pelayan untuk binatang buas ini ketika dia masih muda. Dia menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Akibatnya, dia terbunuh sebelum bisa berguna. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Kalian semua harus mati. Mata Xian memerah, dan dia berlari ke arah kerumunan sambil mengaum. Bersama. Kesempatan bagus. Yu Xiang dan yang lainnya melihat bahwa dia terpesona oleh amarah, dan merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikannya. Beberapa orang bersama-sama membunuh, diiringi suara berdarah, Xian tewas di tempat, dan Bai Yuan pun tewas. Akhirnya beres. Matikan busur dan bersihkan keringat dingin. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Jika bukan karena kita, saya khawatir tidak mudah untuk memenangkannya. Di antara mereka, Yang Sinan, yang memiliki kekuatan dan prestasi tertinggi, juga merupakan guru spiritual Gao Jing. Namun, tidak lama sebelum Yang Sinan mencapai tingkat kultivasi ini, efektivitas tempurnya tidak sebaik Xian, yang telah lama menyerang divisi roh Gao Jing, belum lagi dia masih memilikinya. Senjata ajaib di tangannya, tapi dia tidak melakukannya. Adapun Yu Xiang dan orang lain yang memiliki alat roh, mereka tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan alat roh untuk saat ini. Mereka bisa menang hanya karena jumlah orangnya. Tentu saja tidak perlu membicarakan prinsip ketika berhadapan dengan orang seperti Xian. Wen Tiren mendatangi tubuh Xian, mengambil senjata ajaib, dan mengambil cincin penyimpanan Xian, barang milik siapa ini. Mari kita bagi secara merata. Lagi pula, mereka semua sudah bekerja keras. Adil. Yu Zi yang menyarankan. Yang lain juga setuju bahwa Jiuk Xuanmen memiliki latar belakang keluarga yang kuat, jadi pasti ada banyak hal baik. Keluarkan barang-barang di ring penyimpanan, dan orang-orang akan menemukan bahwa ada beberapa bahan, ramuan, seni bela diri, itu. Setelah berdiskusi singkat, karena Yu Zi Yang dan yang lainnya sudah memiliki senjata ajaib, mereka memberikannya kepada Yang Sinan, jadi Yang Sinan tidak menginginkan yang lain. Hal yang paling berharga dari Xian adalah senjata ajaib tingkat tinggi ini. Dalam pertempuran tadi, mereka semua mempelajari kekuatannya. Kembali dulu. Jericho Li membakar mayat Fei dan Xian dengan api. Kemudian mereka meninggalkan hutan dan kembali ke kuil psikis Tao.